Syukur kepada Tuhan, saudara, bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan saya Yohanes dalam program Figur. Memang program ini secara khusus dipersembahkan bagi saudara untuk memperkenalkan siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya. Untuk memperkenalkan kepada saudara tentang bagaimana Dia ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, bagaimana perasaannya, bagaimana tindakan-tindakannya, dan sebenarnya siapa Dia yang sesungguhnya. Ini ingin diperkenalkan kepada saudara yang mendengarkan program ini, sehingga semakin jelas saudara memahami kepribadian, jati diri daripada Yesus Kristus. Dan harapannya saudara akan mengenal Dia, menerima Dia, dan percaya kepada Dia, dan saudara akan mendapatkan kehidupan yang sejati dari Dia. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak saudara belajar tentang satu tindakan Yesus. Sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dan menunjukkan siapa Dia yang sebenarnya, yaitu belajar tentang pengabdiannya kepada orang yang terabaikan. Dan semoga pelajaran ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita juga memperhatikan orang-orang yang terabaikan. Dan dari studio saya Yohanes mengajak saudara untuk terus mengikuti pelajaran ini melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara, dalam sebuah peristiwa mungkin saudara masih mengingat atau memahami bagaimana tokoh yang menggoncangkan dunia sampai saat ini. Tokoh yang selalu dibicarakan, selalu dibahas tentang semua gerakannya, perkataannya, ucapan-ucapannya, yaitu tokoh Yesus Kristus. Pada suatu saat, Dia bersama dengan para murid menyeberang danau Galilea menuju ke sebuah daerah yang bernama Gerasa. Memang kitab suci tidak menjelaskan, tidak ada perbincangan apa yang akan dilakukannya di daerah Gerasa. Tetapi kitab suci hanya mencatat bahwa Yesus dan para murid menyeberang dengan perahu, kemudian mendarat di daerah orang Gerasa. Dan kitab suci juga menuliskan baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Artinya bahwa penyambutan terhadap Yesus yang adalah seorang guru yang terkenal pada masa itu tidak dilakukan oleh orang yang ada di kampung itu karena memang tidak diberitahukan. Tetapi disambut oleh seorang yang terabaikan. Seorang yang sudah dibuang oleh keluarganya. Seorang yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya. Dan sekarang dia tinggal di pekuburan. Dan dikatakan dia adalah seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Atau dalam bahasa sekarang dia tidak waras, begitu. Dia gila. Memang saya tidak membahas sebab-sebab orang menjadi gila atau orang-orang gangguan mental. Tetapi kitab suci menjelaskan bahwa ada orang karena kerasukan setan, kerasukan roh jahat bisa menjadi tidak waras. Dan orang ini dicatat dia mendatangi Yesus. Dan diceritakan bahwa dalam bagian ini bagaimana Yesus Kristus memberi perhatian khusus kepada orang ini, bukan saja mendoakan, bukan saja memberikan baju, bukan saja memberikan makanan, ya. Tetapi yang terpenting dari semuanya, bahwa Yesus mengusir roh jahat yang ada di orang ini, yang menyebabkan dia menjadi tidak waras, dan ditinggalkan oleh keluarga, dan tinggal sendirian di pekuburan. Sekarang
melalui kehadiran Yesus ke daerah orang Gerasa ini, orang ini menjadi sembuh. Nah, dampak dari kesembuhan orang ini, rupanya orang-orang yang di kampung ini juga menjadi heran ya, bahkan ketakutan. Bukan saja orang ini yang tadi gangguan mental, sekarang sudah menjadi waras, sudah berpakaian, bahkan sudah bisa berbicara dan seperti orang normal pada umumnya. Tetapi juga pada peristiwa ini dikatakan bahwa banyak babi-babi yang pada saat itu sedang dikasih makan dan sebagainya, semua rupanya lari dan masuk ke jurang dan mati, dan kerugian yang sangat besar menimpa tentunya peternak pada masa itu. Memang tidak dikaitkan ya antara penyembuhan ini dengan matinya babi-babi, tetapi kitab suci menjelaskan bahwa rupanya roh-roh itu diusir dan masuk ke babi-babi itu, saudara. Nah, ini satu bagian peristiwa yang kita bisa amati, bisa kita pelajari. Tetapi kelanjutan dari peristiwa ini, setelah Yesus menyembuhkan orang ini, dia memang dikatakan diusir ya. Tidak mau orang-orang di kampung itu bahwa Yesus akan masuk ke kampung mereka di Gerasa. Karena itu dia kembali lagi. Kembali tentunya menuju ke Kapernaum, ke daerah Galilea. Ya, dia kembali ke sana lagi. Dan peristiwa yang lain sedang menunggu, saudara. Ya, juga orang-orang yang terabaikan. Ketika dia kembali, dikatakan bahwa setelah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ini baru sampai, saudara. Baru sampai dari tunggu dan orang berbondong-bondong. Ini tidak bisa saya bayangkan, saudara, bagaimana Yesus Kristus melayani pada masa itu. Nggak ada waktu untuk istirahat. Nggak ada waktu untuk ya sejenak untuk duduk dulu. Orang bilang itu tidur-tiduran ya di balik bengong atau di tempat di mana kita bisa menikmati semilir angin yang menghempaskan, meniup rambut, membayangkan semua makanan yang enak dan kita tertidur, saudara. Karena ada lagu-lagu yang diputarkan, lagu-lagu kenangan, mungkin tembang kenangan, membuat kita menjadi mengingat masa-masa yang lalu. Tidak ada waktu, saudara. Jadi ketika dia baru mendarat, orang berbondong-bondong mendatangi dia, dan ketika itu Yesus ada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Apa yang dikatakan? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dan ketika dia pergi, ya sama juga, saudara. Dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ini mau pergi kemana? Pergi ke rumahnya Yairus, karena anaknya perempuan dikatakan sakit dan hampir mati, sudah sekarat. Mungkin sudah koma dan sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi dikatakan di sini hampir mati. Jadi kepala rumah ibadat ini minta, ya tolonglah supaya anak saya ini tetap hidup, supaya dia selamat. Nah, orang berbondong-bondong ini rame-rame mengikuti Yesus. Ada seorang perempuan dikatakan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bisa dibayangkan penderitaan seorang wanita pendarahan selama 12 tahun. Bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi 12 tahun. Itu kalau sekolah itu sudah tamat sampai SMA. Ya kan 12 tahun kan, dari SD sampai SMA 12 tahun. Bayangkan, saudara, demikian lamanya penderitaan. Dan ketika orang berdesak-desakan ini, wanita ini rupanya seperti apa ya? Pokoknya dia percaya, katanya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu saja. Jadi dia punya iman.
Dia nggak minta seperti Yairus, datang sembuhkan anak saya supaya dia tidak mati. Tapi dia diam-diam dengan iman, kalau ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ini bukan masalah jubah, saudara, tetapi iman yang mau mempercayai Yesus pasti mengalami kesembuhan asal ku percaya kepada dia. Artinya apa? Ada kepercayaan, dan kitab suci menuliskan bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yesus. Tadi dia datang ke daerah orang Gerasa. Ada orang yang dibuang oleh keluarganya karena dia sudah mengalami gangguan mental. Yesus datang menyembuhkan mereka, menyembuhkan orang yang mengalami gangguan mental ini dan dipulihkan. Diusir dia oleh orang kampung itu karena dianggap merugikan. Ya, ini aneh ya, orang sembuh tapi diusir juga ya, karena dianggap merugikan karena ada babi-babinya rupanya mati begitu. Jadinya sekarang dia kembali ke Galilea dan ditunggu di sana karena kepala rumah ibadat, anaknya perempuan sakit dan hampir mati. Dia sedang mau berangkat ke sana. Ada seorang perempuan menjamah jubahnya dengan iman dan dia sembuh. Saudara, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus tidak pernah menolak mereka. Pengabdiannya kepada orang yang terabaikan sudah sangat terbukti. Dari kisah yang kita pelajari ini, kita melihat siapa sebenarnya pribadi ini. Dia menolong orang dengan penuh kasih sayang. Dia mengasihi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan tidak segan-segan dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang memberikan risiko yang begitu berat dalam kehidupannya. Dia harus diusir, ya. Dia harus mungkin mengalami penganiayaan atau apa saja. Bahkan tidak jarang dia juga mau dilempar batu. Tetapi dia lakukan karena dia datang untuk melayani, untuk memberi pengabdian kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk memberi pengabdian kepada orang-orang yang terabaikan. Saudara mengikut Kristus, perhatikanlah orang-orang yang terabaikan. Perhatikanlah orang-orang yang tertindas. Perhatikanlah orang-orang yang tidak ada yang mempedulikan. Itulah wujud daripada kita mengiring dia. Karena pribadi yang kita ikuti adalah pribadi yang peduli, pribadi yang memiliki pengabdian kepada orang yang terabaikan. Saudara, demikian pelajaran yang kita pelajari pada saat ini tentang pengabdian Yesus kepada orang-orang yang terabaikan. Biarlah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk kita juga memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika saudara rindu mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya, mengenal atau ingin belajar lebih dalam lagi, bisa saudara terus ikuti saja pelajaran figur ini melalui radio kesayangan saudara ini. Atau jika saudara ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bagi saudara yang ingin mengirimkan SMS, silakan kirimkan pertanyaan atau mungkin juga punya kesaksian dan sebagainya ke nomor 081 333 777 386 dengan cara ketik nama saudara, spasi, tuliskan figur, kemudian spasi, tuliskan pertanyaan atau respon saudara. Tentunya kami akan dengan senang hati akan menolong saudara. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.